Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Oma, Opa yang ada di Panti Weda Elim maupun Panti Weda Pengayoman Yayasan Pelkris Semarang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Ibadah minggu hari ini akan mengambil tema tetaplah mengasihi. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan. Pemeliharaan Tuhan yang tidak putus-putusnya kami terima di dalam hidup kami. Sebagaimana pada saat ini pun kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji dan meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah minggu kami, di mana kami boleh menyembah Tuhan. Dan sebentar pun kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang akan memampukan kami untuk menerima, mendengarkan, dan juga mengerti, memahami apa maksud kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup keseharian kami. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan, namun pakailah untuk memberitakan kabar baik dari-Mu, sehingga dapat menjadi berkat untuk kita semua. Kami menyerahkan doa ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Sebelum membacakan ayat firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan mengajak untuk kita semua menyaksikan tayangan yang berikut ini. Kenapa nak? Ada apa ini? Saya ditabrak Pak. Tabrak? Iya. Ditabrak motor? Iya, tadi nabrak terus motornya lari. Oh, tabrak lari? Iya, nabrak lari Pak. Kurang ajar. Habis nabrak terus lari. Kurang ada pendidikannya bulia barusan. Dari tadi saya di sini nggak ada yang nolongin Pak. Tadi ada bapak-bapak dua lewat. Saya minta tolong, nggak mau berhenti nolongin saya. Oh, dua orang itu? Dua orang yang lewat tadi? Iya. Oh, saya tahu itu. Itu Pak Imam sama Pak Lewi namanya. Kenal saya sama mereka itu. Iya Pak. Cuma bapaknya aja yang mau berhenti untuk nolong saya. Wah, nah saya itu sebetulnya juga nggak bisa nolong. Saya ini bukan paramedis. Tapi saya tahu ada mbak-mbak perawat di sana, di jalan sana. Kalau adik mau, bisa saya antar ke sana. Bagaimana? Mau Pak, saya mau Pak. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Nah, kita baru saja menyaksikan tayangan yang dimainkan oleh teman-teman dari Panti Weda Elim beberapa waktu yang lalu. Tayangan yang sederhana, yang apabila kita cermati dari kisahnya, tentang orang yang butuh ditolong tapi tidak ditolong oleh dua orang yang melewatinya. Apalagi kemudian di situ kita mendengar ada Pak Imam, ada Pak Lewi, ya, Oma, Opa dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin akan langsung mengerti bahwa kisah ini terinspirasi dari kisah yang ada di dalam Alkitab. Kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yang sebentar akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 yang demikian.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah orang Samaria yang murah hati ini merupakan salah satu perumpamaan yang terkenal. Bisa dikatakan hampir semua orang Kristen pernah mendengar kisah ini. Perumpamaan ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas dan tidak ada di kitab-kitab Injil lainnya. Beberapa penafsir menafsirkan perumpamaan ini sebagai bukan sekedar perumpamaan, tetapi kisah yang benar-benar terjadi. Karena adanya penyebutan nama lokasi yang jelas, yaitu Yerusalem dan Yeriko. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, ayat 30. Kisah perumpamaan biasanya tidak menyebutkan lokasi secara jelas. Tuhan Yesus mengisahkan ini berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat. Pertanyaan yang disampaikan ahli Taurat untuk mencoba Yesus tentang hidup yang kekal. Ahli Taurat ini bertanya, "Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini dibalas Yesus dengan balik bertanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawaban yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi disebutkan untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Apa maksud dari pertanyaan ini? Mengapa dengan pertanyaan ini ahli Taurat disebut sedang membenarkan dirinya? Orang Yahudi adalah orang yang pada waktu itu hidup eksklusif. Artinya mereka hanya mengasihi orang sebangsanya. Yaitu sesama orang Yahudi. Di luar Yahudi nanti dulu. Orang luar kalau dia mau memeluk agama Yahudi atau dia mau mengikuti tradisi Yahudi, misalnya dengan menyunatkan dirinya, baru bisa diterima oleh mereka dan dianggap sebagai sesama mereka. Dengan pertanyaan itu, ahli Taurat ini ingin membenarkan kebiasaan mereka selama ini, bahwa yang perlu dikasih itu ya sebatas pada sesama orang Yahudi saja, seperti yang selama ini mereka lakukan. Itulah yang benar menurut mereka, bukan sesama manusia dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan kata lain, mereka mengartikan sesama manusia itu secara sempit dan menerapkannya secara diskriminatif. Tuhan Yesus tentu tahu upaya pembenaran dari ahli Taurat ini.
pembenaran, ya, bukan kebenaran. Maka dari itu Tuhan Yesus menjelaskannya dengan sebuah perumpamaan yang akhirnya atau endingnya itu menohok orang-orang Yahudi. Orang-orang yang memiliki konsep sesama mereka hanyalah orang yang sama seperti mereka. Tuhan Yesus menceritakan tentang orang yang dirampok dan dianiaya sampai hampir mati dalam perjalanannya turun dari Yerusalem ke Yeriko. Disebut turun karena memang letak Yeriko itu ada di bawah, lebih rendah daripada Yerusalem. Letak Yerusalem masih di atas permukaan laut sekitar 700 meter, sedangkan Yeriko itu ada di bawah permukaan air laut sekitar 200-300 meter, bahkan ada yang menyebutnya sampai 400 meter. Maka dari itu Yeriko menjadi tempat yang paling rendah di muka bumi sampai saat ini. Disebutkan kemudian bahwa ada imam yang juga turun melalui jalan itu. Ia melihat orang yang dirampok itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Imam ini juga turun dari Yerusalem, kemungkinan dia sedang pulang selepas menyelesaikan tugasnya sebagai imam di Yerusalem, pulang ke Yeriko, ya karena bait Allah itu ada letaknya di Yerusalem. Imam ini melihat tapi tidak menolongnya. Imam adalah golongan rohaniwan yang bertugas membaca dan menafsirkan kitab suci dan yang melayani Allah di bait suci. Dilihat dari latar belakang pekerjaan mereka, tentulah mereka adalah orang-orang yang paham apa itu ajaran kasih dan perbuatan-perbuatan praktis apa saja yang bisa dilakukan untuk menerapkan ajaran kasih itu. Akan tetapi, imam ini tidak melakukannya. Ketika menjumpai orang yang membutuhkan perbuatan kasih darinya, dia tidak menolongnya. Itu orang pertama. Orang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi ini sama saja dengan imam tadi, yaitu melihat dan melewatinya, tidak menolong. Orang Lewi adalah orang yang sejak masa kecilnya diajarkan prinsip-prinsip dan pola pelayanan bagi umat Allah. Namun demikian, didikan sedari kecil tentang pelayanan pun ternyata tidak mampu menumbuhkan kasihnya terhadap sesama. Didikan itu tidak lantas mengasah dan menggugah hati nuraninya. Ada pertanyaan, mengapa mereka berdua tidak menolong orang yang dirampok ini? Padahal secara latar belakang mereka adalah orang-orang yang dekat dengan pelayanan, dekat dengan peribadatan kepada Tuhan, orang yang mengerti agama, mengerti kitab suci. Ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi mereka tidak mau perjalanan pulang mereka terganggu, tidak mau repot, tidak mau mengorbankan waktu dan harta mereka untuk mengurusi orang lain. Bisa jadi mereka takut, siapa tahu masih ada perampok di sekitar situ yang mengincar mereka, yang dapat mencelakai mereka. Tetapi bisa juga karena mereka ingat tentang adanya pantangan bagi orang Yahudi untuk menyentuh mayat atau jenazah. Ingat bahwa si korban tadi disebutkan dianiaya sampai setengah mati. Imam dan orang Lewi tadi mungkin mengira orang itu sudah mati, sehingga mereka tidak mau menyentuhnya karena najis bila bersentuhan dengan mayat. Dasarnya itu ada di kitab Bilangan 19 ayat 11. Orang yang kena kepada mayat ia najis 7 hari lamanya. Ayat 13, setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat kepadanya. Imam dan orang Lewi tadi pasti tahu pantangan ini. Mungkin mereka berpikir, kalau orang itu sudah mati dan aku menyentuhnya, aku tidak bisa bertugas 7 hari lamanya. Aku tidak bisa melayani 7 hari lamanya. Aku tidak bisa beribadat 7 hari lamanya. Jadi lebih baik aku tidak mengurusnya. Ya, kemungkinan ini masuk akal karena mereka ini adalah pelayan Tuhan. Mereka tidak ingin kewajiban-kewajiban seremonial mereka itu menjadi terganggu nantinya. Kalau ini benar, artinya mereka sedang menempatkan kewajiban-kewajiban itu di atas rasa kemanusiaan. Sampai kemudian datang orang ketiga, orang Samaria. Ia melihat orang itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia mendatanginya, mengobatinya, membawa ke penginapan dan merawatnya. Baru esok harinya dia pergi memberikan uang 2 dinar ke pemilik penginapan sambil mengatakan, kalau kurang nanti aku ganti. Dengan orang Samaria yang menolong dan bukannya imam atau orang Lewi tadi, inilah yang saya maksudkan tadi dengan ending yang menohok.
Karena endingnya atau akhir kisahnya ini di luar dugaan. Imam dan orang Lewi tidak menolong, tapi orang Samaria menolong. Sebenarnya dari ketiganya ini, orang Samaria itu memiliki kemungkinan yang paling kecil untuk menolong dibanding imam atau orang Lewi. Mengapa? Yang pertama, karena imam dan orang Lewi ini adalah orang yang beragama, bahkan tokoh agama, sehingga besar kemungkinan mereka akan melakukan perbuatan baik sebagaimana diajarkan di dalam agama. Yang kedua, karena orang Samaria memiliki alasan untuk tidak peduli dan tidak menolong. Kenapa? Karena orang Samaria ini adalah orang-orang yang terpinggirkan, terdiskriminasi. Ya, mereka disebut bangsa yang kafir oleh orang Yahudi, disebut orang asing dan dianggap bangsa kelas 2. Orang Yahudi dan orang Samaria ini tidak rukun. Apa sebabnya? Ya, karena ada pertentangan yang sifatnya itu sudah turun-temurun. Ada permusuhan yang telah terjadi dan berumur ratusan tahun lamanya. Sejak zaman pembuangan bangsa Israel oleh bangsa Asyur. Pada zaman itu, bangsa Asyur itu membuang sebagian tawanan bangsa Israel keluar dari wilayahnya. Sebagian tetap di Israel. Di sisi lain, bangsa Asyur ini juga membuang bangsa-bangsa tawanan lainnya masuk ke wilayah Israel. Jadi tawanan-tawanan bangsa Asyur yang berasal dari banyak bangsa ini dicampur baurkan. Nah, ketika bangsa Israel yang dibuang keluar itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemurnian rasnya dengan cara menolak kawin campur dengan penduduk lokal, bangsa Israel yang tidak dibuang itu justru kawin campur dengan para pendatang. Keturunan hasil perkawinan dengan bangsa pendatang inilah yang kemudian disebut sebagai orang-orang Samaria. Dari sinilah kemudian muncul kebencian terhadap orang Samaria dari orang-orang Yahudi yang menjaga kemurnian darahnya tadi. Orang Samaria itu dianggap najis, ya, berdarah kotor karena darahnya sudah bercampur dengan bangsa lain, tidak murni lagi. Kebencian ini terjadi terus-menerus dan menurun kepada generasi-generasi mereka berikutnya. Orang-orang Yahudi tidak mau berhubungan dengan orang Samaria, tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Mereka juga pantang menginjak tanah Samaria, sehingga mereka lebih memilih jalan memutar yang berkilo-kilo jauhnya daripada harus melewati tanah Samaria. Orang Yahudi juga mengharamkan menyebut kata Samaria. Mereka hanya mau menyebutkannya hanya untuk tujuan mengejek atau mengolok-olok. Pengharaman ini pun dilakukan pula oleh ahli Taurat tadi. Ya, ketika ditanya Yesus, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Apa jawab ahli Taurat? Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawaban ini walaupun benar, tetapi sejatinya adalah bentuk arogansi si ahli Taurat. Sebenarnya bisa saja dia langsung menjawab orang Samaria ya, atas pertanyaan Yesus tadi. Wong cuma ada imam, orang Lewi, dan orang Samaria. 3 pilihan. Ya, kalau dia jawab orang Samaria ini kan lebih singkat, lebih simpel, lebih lugas gitu ya, daripada menjawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Bukankah jawaban ini lebih panjang? Tapi ya begitulah. Dengan mendapatkan perlakuan diskriminatif orang Yahudi yang seperti itu, orang Samaria ini lebih punya alasan untuk sinis, untuk apatis, untuk tidak peduli dengan orang lain, apalagi untuk menolong orang yang dirampok. Memang tidak disebutkan orang yang dirampok ini dari suku atau bangsa apa, tetapi ketika orang yang biasa disingkirkan, dipinggirkan, dikucilkan, ini potensi untuk mendiskriminasi orang lain juga akan menjadi lebih besar. Tetapi apa yang terjadi? Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Muncul belas kasihan sekalipun di sisi lain dia adalah orang yang teraniaya. 2 hal ini sangat mungkin memicu konflik batin di dalam diri orang Samaria ini. Apakah akan berhenti untuk menolong atau membiarkannya atau melanjutkan perjalanan? Ternyata yang dihidupi oleh orang Samaria ini adalah perasaan belas kasihan. Belas kasihan yang dihidupi menjadi aksi nyata dengan merawat, mengobati, dan membawanya ke penginapan. Bahwa yang dihidupi olehnya adalah belas kasihan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Acap kali orang dalam melakukan perbuatan kasih itu menuntut ada pemicu atau penyebabnya. Pemicunya bisa berwujud, oh itu orang yang baik,
itu orang tua saya, dia itu anak saya, maka aku mengasihi dia. Ya, karena dia itu atasan saya, ya, maka aku mengasihi dia. Dia itu teman saya kenal, ya, maka aku mengasihi dia. Kalau dia itu perhatian sama saya, maka aku mengasihi dia. Pokoknya mesti ketemu dulu penyebabnya mengapa aku harus mengasihi dia. Orang Samaria ini bermurah hati tanpa harus mencari penyebabnya. Penolakan-penolakan yang dialami tidak lantas melunturkan rasa kasihnya, bukan sekedar kasih yang dipahami di dalam pikiran, bukan sekedar kasih yang terasa di dalam hati, bukan pula sekedar kasih yang terucap di mulut, namun kasih yang mewujud nyata di dalam perbuatan. Tentu ini menjadi pergumulan kita bersama untuk mewujudkan kasih di dalam perbuatan kita. Kita tentu sudah mengenal kasih sejak lama melalui ajaran agama kita, tetapi memahaminya saja tanpa pernah terekspresi di dalam perbuatan hanya akan membuat kita sama seperti imam dan orang Lewi yang mengerti soal kasih tapi tanpa aksi nyata. Beragama tapi tumpul rasa kemanusiaannya. Pengenalan akan Tuhanlah yang membuat orang Samaria bisa mengenali sesamanya secara benar, karena orang Samaria juga menyembah Allah. Dialah yang berhasil menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Berbeda dengan orang Yahudi yang membatasi bahwa sesamanya hanyalah orang yang sebangsa atau seagama dengan mereka. Kasih dari orang Yahudi adalah kasih yang memandang muka, kasih yang membeda-bedakan. Bahwa ada perbedaan sebagai sesama manusia itu tentu tidak dapat dipungkiri, itu wajar. Beda agama, beda ras, beda tingkat ekonomi, beda karakter, beda pendidikan, dan lain sebagainya. Karena ada perbedaan itulah maka disebut sesama. Ya, kalau sama semuanya tanpa ada perbedaan sama sekali, ya tidak perlu disebut sesama, cukup disebut sama saja. Tetaplah mengasihi sesamamu dengan kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tidak membeda-bedakan, kasih yang tidak berpura-pura. Tetaplah berbuat kasih. Tetaplah mengasihi sesama manusia dengan segala risikonya. Jangan dikira kalau kita sudah mewujud nyatakan kasih, semua orang akan memuji-muji kita, semua orang akan berterima kasih, semua orang akan bertepuk tangan. Ya, ada kalanya, dan jangan kaget bila perbuatan kasih kita itu akan dikritik, dicibir, dicurigai, ditolak, disalahpahami, ya, diabaikan, tidak diapresiasi dengan layak, tidak berbalas, bahkan tidak menutup kemungkinan kasihmu akan dibalas kejahatan. Itulah salibmu. Tetapi jangan lantas itu dijadikan untuk berhenti berbuat kasih. Karena alasan kita mengasihi bukan itu. Alasan kita mengasihi adalah karena kita telah menerima kasih dari Allah. Karena kita telah merasakan kasih yang luar biasa dari Allah. Kasih Kristus melalui kelahirannya, kasih Kristus melalui pengorbanan dan penebusannya di kayu salib. Kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kasih Tuhan yang memelihara diri kita menjalani kehidupan hari demi hari. Jadi alasan kita mengasihi sesama kita adalah karena Tuhan mengasihi kita. Karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, di mana kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan, bahkan kami juga boleh ditegur melalui firman-Mu untuk kami tetap mengasihi sesama kami, bukan karena tujuan apapun, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kami, karena kami telah merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Dan biarlah kami pun juga membagikan kasih itu kepada orang lain, kepada sesama kami, apapun kondisinya, bagaimanapun mereka, bukan hanya kepada mereka yang baik saja kepada kami, tetapi juga orang-orang yang mungkin memusuhi kami, bahkan menyakiti hati kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap tegak di dalam kasih Tuhan. Kami tetap menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan unit-unit yang ada di Panti Wereda, unit-unit yang ada di Yayasan Pelkris, baik itu Panti Wereda Elim, Panti Wereda Pengayoman, Rumah Retret Elika, unit SLB Adria Adi, maupun juga unit kerohanian dan pelayanan non-panti. Kiranya Tuhan memberkati unit-unit ini tetap melakukan tugas pelayanannya dengan baik, tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, panggilan tugasnya,
melayani sesama, dan membuat kasih Tuhan dapat dinyatakan untuk semua orang. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami, Tuhan pula yang akan memampukan kami, menyempurnakan kami yang tidak sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.